Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, yang saya banggakan sahabat-sahabat semuanya, dimanapun sahabat-sahabat berada, mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, berbahagia sahabat karena bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Halo Wahyu sahabat. Seperti biasa sahabat-sahabat, kita jangan pernah lepas dengan yang namanya sholawat, istighfar dan sholat sahabat. Perbaiki sholatnya, mudah-mudahan dengan memperbaikinya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, menjadi kehidupan yang barokah, berkah sahabat, sehingga apapun permasalahan hidup ini bisa kita atasi dengan adem, bisa dengan tenang sahabat, tenang. Jadi banyak orang yang tidak tenang hanya karena masalah yang sangat kecil, sedangkan di luar sana masalah itu banyak sekali sahabat. Ketika kita mengalami masalah kecil saja sudah gelapakan, bagaimana ketika menghadapi masalah yang besar. Jadi kali ini bincang-bincang jurus santai, santai untuk keluar dari masalah sahabat. Jadi jurus ini sudah saya praktikkan sekitar pada tahun 2015 sahabat. Pada saat itu saya mengalami problematika yang menurut saya besar, dan alhamdulillah ketemu dengan jurus ini yang diberikan oleh guru saya, oleh teman saya sekaligus ya guru lah. Jadi orang yang memberikan ilmu sebut saja guru lah, seperti itu sahabat. Baik, terima kasih sahabat, jazakallah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah saja yang mampu membalas buat sahabat-sahabat yang sudah nyimak, sudah support juga sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan rezeki yang barokah, yang halalan thayyibah, dan tentu saja rezekinya bermanfaat sahabat, serta diberikan kesehatan, sakinah, mawadah keluarganya. Amin. Baik sahabat, lanjut. Apa sih jurusnya? Jurusnya adalah jurus santai. Santai di sini singkatan sahabat. Jadi S-nya adalah sholat dan sabar dan sholat. Jadi apapun masalahnya sahabat, sabar aja dulu, lalu kita lakukan sholat, bisa tambahin sholat sunnahnya, sholat malam, tahajud, hajat, terus paginya sholat duha. Jadi kita bikin capek hati kita, bikin capek tubuh kita dengan acara sholat sahabat. Jadi ketika kita punya problem, tubuh kita ini fokus dengan satu titik, yaitu marah. Nah, marah ini butuh energi yang sangat kuat. Ketika marah ini diluapkan sahabat, maka akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Jadi agar energi marahnya ini hilang, kita perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah sambil perbaiki sholat wajibnya sahabat. Kemudian yang kedua, A-nya adalah adem sahabat. Jadi ketika kita minum air, minum teh panas, kopi panas, jangan lupa sahabat, ketika panas jangan langsung diminum, tapi diseruput. Nah, syukur-syukur diademkan dulu, jadi biar minumnya enak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tehnya panas, jadi diseruput sahabat. Kenapa sahabat? Karena dipaksa langsung diminum bisa menyebabkan langit-langit lidah bisa terbakar sahabat, bisa nyoplok, kulitnya nyoplok. Jadi adem dulu sahabat, adem. Kita ngadem di tempat yang adem, kita ambil wudhu, bisa kita tiduran atau kita keluar dari tempat yang suhunya atau situasinya memanas. Jadi ademkan hati kita, ademkan tubuh kita sahabat. Jadi pindah dulu ke tempat yang lain, adem.
adem di tempat yang adem sahabat. Jadi jangan ketika dapat masalah kita tetap ngumpul di tempat yang bermasalah tersebut sahabat. Jadi kita ngadem dulu, ngadem yang saya lakukan waktu itu, ngadem ke tempat orang-orang yang berilmu. Waduh, berilmu maksudnya yang mengajak kepada kebaikan sahabat. Jadi ngadem, datengin para ulama, kiai dan orang-orang yang mengerti ilmu sahabat. Kemudian N, yang ketiga adalah N-nya ini adalah nilai sahabat. Ketika permasalahannya adalah keuangan, maka jangan lupa kita jangan pernah mengatakan saya punya masalah besar, tapi masalahnya berapa, rupiahnya berapa, dicatat sahabat. Kita punya masalah kepada siapa saja, uangnya berapa, kita catat sahabat. Jadi dinilai, nilainya berapa, orangnya ada berapa. Jadi jangan berkata besar sehingga fokus hidup kita hanya memikirkan permasalahan itu saja sahabat, fokus pada permasalahan, masalah. Sedangkan solusinya ternyata mudah sekali. Nah, seperti itu. Karena kita terfokus kepada masalahnya, maka hidup kita tidak keluar dari masalah. Seperti itu. Seperti juga dengan hutang. Kalau kita bergaul dengan orang yang berprinsip, kalau nggak hutang, nggak punya, ya akhirnya kita punya, tapi sampai kapan kita punya hutang terus gitu. Tidak pernah bebas dari yang namanya hutang. Permasalahannya bukan kita bisa bayarnya, tapi bosan, hati kita akan merasakan bosan kapan kita menikmati hasil jeripayah kita sahabat. Jadi seperti itu. N-nya adalah nilai. Jadi nilai ini dicatat, permasalahan apa saja catat sahabat. Jangan bilang masalahnya ada besar. Kemudian yang keempat adalah T. T ini adalah tawar sahabat. Ketika permasalahannya adalah misalnya keuangan, kita misalnya terjerat uang yang ada anaknya, ada bunganya, ya kita tawar. Jadi tawar biar bisa melunasinya sahabat. Jadi misalkan hutangnya 100 juta misalnya, bunganya 50 juta atau bunganya 10 juta, totalnya 110 juta. Nah, ketika kita tidak mampu membayar bunganya, kita tawar sahabat, tawar. Kita bisa pokoknya aja, kita bikin surat pengurangan hutang atau bagaimana, atau tawar untuk ditempo. Nah, misalkan ternyata sudah jatuh tempo tapi belum ada uangnya, kita tawar. Kita minta tempo agak lama, bisa tempo sebulan, 2 bulan. Jadi tawar sahabat. Jadi jangan lari, jangan ngumpet, tawar aja sahabat, hadapi tawar. Jadi kita tawar menawar lah, apapun masalahnya, bisa hutang piutang, bisa permasalahan keluarga, tawar sahabat. Kita kumpul, kita musyawarah, kita komunikasi. Kemudian A, jadi santai, baru tadi T, sekarang A. A-nya adalah action sahabat, jadi action. Jadi ketika kita punya masalah, kita tetap kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sahabat. Karena sesungguhnya masalah itu solusinya cuma satu sahabat, yaitu masalah yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja solusinya hanya Allah yang bisa sahabat. Nah, di sini tugas kita hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sahabat, apa yang menjadi job desk ya, job desk. Jadi apa yang menjadi kebisaan kita lah. Jadi apa yang kita bisa, kita action sahabat. Bisanya misalkan nyangkul, ya udah nyangkul aja di sawah sahabat, sambil perbanyak berdoa sahabat. Nyangkul sudah, tambahin berdoa agar permasalahannya minta diselesaikan sahabat. Dan ingat sahabat, masalah itu bukan kita diberikan masalah bukan karena kita mampu, tapi ketika ada masalah itu karena kita mampu sahabat. Jadi jangan pernah berpikir ketika ada masalah saya tidak mampu. Justru ketika diberikan masalah, kita ini sebenarnya mampu. Karena Allah tidak akan memberikan sebuah ujian kecuali orang itu mampu. Jadi ujian kita itu sudah diukur, masalah kita itu sudah diukur, dan kita mampu sahabat. Jadi jangan pernah sahabat mengeluh, berkeluh kesah, sedih ketika mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, cobaan. Jadi tetap semangat sahabat, perbanyak sholawat, istighfar, dan
perbaiki sholat, tambahin ngaji Qur'annya, baca Qur'an, dan jangan lupa sedekahnya sahabat. Mudah-mudahan masalahnya cepat diberikan solusi yang mudah, yang gampang, yang tidak puyeng, tidak pusing, yang enak-enak saja gitu sahabat. Jadi kita jangan pernah berpikiran rumit lah, mudah aja, mudah ya, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, action yang terakhir adalah I, santai yang terakhir I. I di sini adalah ikhlas sahabat. Jadi ikhlas saja sahabat. Jadi senang tidak senang datangnya dari Allah. Ketika kita senang, kita ikhlas, kita diberikan oleh Allah senang, nikmat, diberikan kegembiraan, kebahagiaan, ya senang, ikhlas, ya Allah saya terima kebahagiaannya, terima kasih, saya bersyukur. Begitu pula dengan ketika kita diberikan ujian, cobaan, ya kita harus merasa senang seperti senangnya kita mendapatkan nikmat. Jadi ketika mendapatkan ujian, cobaan, kita harus banyak-banyak sabar sahabat. Jadi ketika mendapatkan nikmat, kita banyakin syukur. Ketika mendapatkan cobaan, kita banyakin sabar, perbanyak istighfar. Bisa jadi di hari-hari kemarin kita banyak bermaksiat, kita banyak berbuat dosa, sehingga Allah memberikan rem biar kita berhenti dulu, jangan sampai nyemplung ke comberan, nyemplung ke sungai gitu, nyemplung ke jurang-jurang kehancuran. Jadi tetap sahabat pada jalur yang lurus, yang benar, dekati orang-orang yang soleh sahabat, dekati orang-orang yang berbagi ilmu-ilmu kebaikan yang manfaat sahabat, yang menunjukkan jalan yang lurus sahabat, yang benar. Jadi banyak sekali di lingkungan kita lidah-lidah tak bertuan. Tak bertuan ini memberikan nasihat baik, tapi ketika dilaksanakan malah menjadi berantakan sahabat. Jadi hati-hati ketika mendapat nasihat, mendapatkan motivasi dari orang-orang terdekat kita, siapapun itu, saudara, sahabat, tetangga, ya dari manapun, dari media sosial, kita saring dulu sahabat. Jadi oke lah, baik, ini baik, kata-kata ini baik, nasihat ini baik, tapi kita saring. Apakah ketika kita lakukan akan menjadi baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk semuanya, seperti itu sahabat. Jadi disaring dulu kata-kata yang baik, bahkan yang tidak baik tetap kita harus saring. Apalagi yang tidak baik, ya harusnya ditolak aja. Seperti itu sahabat. Jadi itulah jurus santai pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya bisa menerapkannya, jurus santai ini. Bagi yang masih bingung, silahkan putar dari awal, santai apa saja, silahkan praktekkan, jangan lupa dicatat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, silahkan tulis komentar yang positif sahabat di bawah kolom komentar. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat yang membacanya dan bisa menambah solusi, memberikan solusi yang lebih bagus lagi sahabat. Dan jangan lupa buat yang baru bergabung, baru hadir, baru nyimak, jangan lupa subscribe. Subscribe dari sekarang sahabat, karena orang yang melihat video tapi tidak subscribe namanya orang yang pelit sahabat. Nah, seperti itu sahabat. Mudah-mudahan support sahabat menjadi kebaikan buat sahabat-sahabat semuanya. Semoga sahabat-sahabat berikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah, dan diberikan kehidupan yang berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan kelak di yaumil akhir, di yaumil kiamah, kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh dan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Akhiru kata akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.